Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Desember tahun 2023. Bulan terakhir di tahun 2023. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 3 sampai tanggal 9 Desember tahun 2023. Ada dua pertanyaan yang diajukan di sini dan kita akan bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1 bunyinya demikian. Apa arti damai? Bertemunya kasih, kesetiaan, dan keadilan. Menurut naskah Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yang kedua, bagaimana warga gereja berperan menghadirkan damai di tengah-tengah konstelasi politik menghadapi pemilu tahun 2024. Saudara sekalian, dua pertanyaan ini sangat bagus untuk kita dalami bersama. Dua pertanyaan ini merupakan penjabaran dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tidak usah kita berlama-lama, mari kita masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa arti damai? Bertemunya kasih, kesetiaan, dan keadilan menurut naskah Mazmur 85 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara, secara umum damai itu pengertiannya ada 3. Yang pertama, tidak ada peperangan alias aman. Yang kedua, tentram, tenang. Yang ketiga, tidak ada permusuhan alias rukun. Itulah pengertian damai secara umum berdasarkan kamus bahasa kita. Nah, kita bisa katakan realitas kehidupan tanpa peperangan, tanpa kerusuhan di dalamnya, itulah damai. Realitas kehidupan di mana orang-orangnya tidak saling menyerang satu sama lain, itulah damai. Tapi faktanya, ada yang tidak ada peperangan secara fisik, tetapi lewat media sosial, saling sindir, saling nyinyir satu sama lain. Lihatlah tingkah para politisi di negeri ini. Ketika mereka berjumpa, mereka begitu adem, begitu manis tersenyum. Tetapi di saat mereka berpisah, mereka saling sindir, saling nyinyir satu sama lain. Nah, lihatlah juga lingkungan di mana kita hidup. Keseharian kita begitu baik, tetapi di media sosial berstatus galau. Jadi damai itu tidak cukup menunjuk pada realitas yang kasat mata. Karena di situ tidak ada perkelahian, tidak ada kerusuhan, tidak ada peperangan. Kita lihat secara kasat mata, lalu kita katakan, oh mereka damai. Tidak, saudara sekalian. Damai itu lebih dari itu. Damai itu juga menyangkut batin, kondisi batin kita. Kita bisa saja berada dalam lingkungan yang tidak ada peperangan di dalamnya. Kita bisa saja berada dalam lingkungan yang tidak ada kerusuhan di dalamnya. Tidak ada saling menyerang satu sama lain. Tetapi, ada saja perilaku, ada saja kata-kata dari sesama kita yang membuat hati kita tidak tenang. Yang membuat hati kita tidak tentram. Jadi saudara sekalian, damai itu juga menyangkut kondisi batin. Secara kasat mata, kita melihat mereka tidak berkelahi, tetapi jauh di lubuk hati mereka tidak tenang. Nah, hati yang tidak tenang, itu adalah hati yang tidak damai. Nah, ketika hatinya tenang, itu baru disebut damai. Hati yang damai adalah hati yang tenang. Orang yang cinta damai menjaga ucapan, menjaga tingkah lakunya, menjaga perbuatannya agar tidak melukai hati sesama. Orang yang cinta damai juga menjaga relasi antar sesama. Itu selalu menjadi perhatiannya sehingga apa yang terjadi dalam relasi itu benar-benar menghadirkan damai. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan nomor 1. Apa arti damai?
bertemunya kasih, kesetiaan, dan keadilan menurut naskah Mazmur 85 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telusuri latar belakang kitab Mazmur pasal 85 ini. Dalam ayat 1 kita membaca, disebutkan di sini, Mazmur Bani Korah. Nah, kita tahu bersama, Korah itu adalah sepupu dari Musa. Orang Manado bilang anak basudara dengan Musa. Nah, Korah ini punya keturunan. Dan keturunan dari Korah ini disebut Bani Korah. Keturunan dari Korah ini ternyata punya keistimewaan. Mereka punya talenta dalam hal bermain musik. Mereka juga punya talenta dalam hal bersair. Mereka punya talenta dalam hal bernyanyi. Jadi boleh kita katakan mereka punya jiwa seni. Itulah Bani Korah. Nah, dengan diilhami oleh Roh Kudus, Bani Korah menulis syair ini. Isinya merupakan luapan sukacita atas kemurahan Tuhan. Nah, apa kemurahan Tuhan itu? Perhatikan ayat 2. Kemurahan Tuhan di sini adalah Tuhan memulihkan keadaan Yakub. Yakub merupakan sebutan bagi bangsa Israel. Jadi kalau disebut Tuhan memulihkan Yakub, itu berarti Tuhan memulihkan bangsa Israel. Bani Korah bersuka cita atas peristiwa itu dan memohon agar Tuhan memulihkan dan memperlihatkan kasih setianya kepada umat Israel. Kata kasih setia di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani hesed, yang arti harfiahnya belas kasihan. Jadi, kembalinya bangsa Israel ke tanah air mereka dipahami sebagai belas kasihan Tuhan semata. Kembalinya bangsa Israel dari Babel melahirkan sukacita, sehingga Bani Korah menulis dalam ayat yang ke-9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Saudara, pemazmur mengatakan Tuhan berbicara tentang damai. Ya, Tuhan berbicara tentang damai. Nah, kata damai di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani shalom. Nah, jika Tuhan berbicara damai, apa yang Tuhan maksudkan dengan damai di sini? Mari kita lihat ayat 1 sampai ayat 14 dari Mazmur pasal 85. Dari beberapa ayat ini, kita menemukan beberapa pelajaran tentang damai. Yang pertama, damai itu pemulihan dari Tuhan bagi umat Israel. Perhatikan ayat 2. Sebelumnya mereka berada di tanah buangan Babel. Oleh Tuhan, umat dipulihkan, dibawa masuk ke tanah air mereka. Oleh Tuhan, mereka merdeka dan bergembira. Itulah damai. Tidak ada peperangan. Hati senang, hati bersukacita. Dan yang melakukan itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang memberikan pemulihan. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Setiap manusia punya pergumulan kehidupan. Satu hal yang harus kita yakini. Tuhanlah sumber pemulihan. Apapun yang menjadi masalahmu saat ini, datanglah kepada Tuhan. Sebab Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Yang kedua, damai itu pengampunan. Perhatikan ayat 3. Saat Tuhan mengampuni Israel, saat itu juga relasi Tuhan dan Israel menjadi baik. Tuhan tidak lagi mengingat dosa umat. Ya, Tuhan tidak lagi mengingat dosa umat. Itulah pengampunan. Itulah pengampunan. Tuhan tidak lagi mengingat dosa umat. Mengingat dosa, mengingat kesalahan, itu bukan pengampunan. Anda bisa saja memaafkan orang yang datang kepadamu, meminta maaf. Tetapi jika Anda setelah mengatakan, iya, saya berikan maaf kepadamu, tetapi setelah dia pergi, Anda mengingat-ingat dosa yang dia lakukan, Anda baru saja sampai pada tahap memaafkan. Anda belum tiba pada tahap
mengampuni. Mengampuni itu memaafkan dan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan atau dosa yang orang lain perbuat kepadamu. Jadi mengampuni itu tidak mudah, saudara sekalian. Sebab manusia punya hati, punya perasaan. Hati yang terluka memang sulit untuk disembuhkan. Tapi kalau kita mau belajar mengampuni, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengampuni. Nah, yang ketiga, damai itu ketika kasih dan kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Perhatikan ayat 11. Ini menarik, saudara sekalian. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih Allah. Dalam bahasa Ibraninya hesed, artinya belas kasihan. Sebagaimana Allah berbelas kasihan terhadap umatnya, demikian juga umat Allah dipanggil oleh Allah untuk berbelas kasihan terhadap sesamanya. Jika sesama melakukan kesalahan, berbelas kasihanlah, ampuni kesalahannya. Sedangkan kata kesetiaan di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Emet, arti harfiahnya adalah kebenaran. Jadi pengertiannya setia pada kebenaran. Nah, melalui Bani Korah, Tuhan mengajar kita bahwa damai itu bisa tercipta jika kita punya hati yang berbelas kasihan dan setia berpegang pada kebenaran. Tanpa belas kasihan, tidak ada damai. Tanpa kesetiaan berpegang pada kebenaran, tidak mungkin damai tercipta. Damai itu terjadi jika kasih dan kesetiaan bertemu. Selain itu, ada juga keadilan dan damai sejahtera. Kata keadilan di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, zedek. Arti harfiahnya kebenaran, keadilan. Nah, kisah tentang keadilan kita temukan dalam perkara dua orang ibu yang berselisih tentang seorang anak. Masing-masing mengklaim itu anak mereka. Dengan hikmat Tuhan, Raja Salomo dapat mengadili perkara itu dengan adil. Di sini, keadilan bukan soal kedua belah pihak mendapatkan bagian yang sama. Keadilan menunjuk pada keputusan siapa yang berhak atas sesuatu. Jadi jika kita mengambil keputusan, dan keputusan itu dikatakan adil jika keputusan kita diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Jika itu terjadi, damai pasti akan menjadi kenyataan. Tetapi jika kita menjalani kehidupan yang tidak adil, jangan bermimpi ada damai di situ. Saudara, demikianlah yang dapat boleh saya share jawaban saya atas pertanyaan nomor 1. Damai itu menurut Mazmur ini adalah ketika keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Damai itu menurut Mazmur ini ketika kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Damai itu menurut Mazmur ini ketika kita dapat berlaku adil terhadap sesama. Saudara sekalian, kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 2. Ini menarik karena langsung menyentuh realitas kehidupan menghadapi pemilu tahun 2024. Pertanyaannya, bagaimana warga gereja berperan menghadirkan damai di tengah-tengah konstelasi politik menghadapi pemilu tahun 2024? Saudara, menghadapi pemilu tahun 2024, kita sebagai warga gereja punya peran menghadirkan pemilu yang damai. Nah, bagaimana peran kita sebagai warga gereja? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, warga gereja harus meyakini bahwa Tuhan Yesus berkarya dalam sejarah hidup manusia. Dalam sejarah hidupmu, Tuhan Yesus berkarya di situ. Di dalam Roh-Nya yang kudus. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Tuhan Yesus berkarya di situ, berperan di situ, di dalam Roh-Nya yang kudus. Nah, kita sebagai gereja merupakan mitra kerja Tuhan Yesus menghadirkan pemilu yang damai. Karena itu, kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar Dia menolong bangsa kita, agar Dia menolong masyarakat Indonesia mengikuti tahapan pemilu dengan baik. Itu hal pertama yang dapat kita lakukan, peran yang dapat kita lakukan dalam konstelasi pemilu tahun 2024. Yang kedua, dalam hal memilih, setiap orang berbeda pilihan. Ya, ini harus menjadi kesadaran kita dulu. Setiap orang itu tidak sama pilihannya. Setiap orang beda pilihan. Mengapa? Karena kita memang diciptakan Tuhan berbeda. Sebagai warga gereja, mari kita motivasi sesama warga gereja untuk menghargai perbedaan itu. Kalau kita menghargai perbedaan, beda pilihan, itu tidak jadi soal. Karena kita sadar memang kita berbeda dan pilihan apapun darinya harus kita hargai. Yang ketiga, memotivasi warga gereja untuk mengikuti setiap tahapan pemilu. Ini peran kita sebagai warga gereja. Motivasi teman-temanmu. Motivasi semua warga gereja agar tahapan pemilu itu diikuti dengan baik. Yang keempat, mendorong warga gereja agar mengawal proses pemilu sehingga tidak terjadi perselisihan dan keributan. Dalam pemilu selalu ini terjadi, saudara sekalian. Ada perkelahian, ada keributan, ada perselisihan satu sama lain. Bahkan ada yang depresi kemudian bunuh diri. Nah, kita sebagai warga gereja mengawal proses pemilu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kelima, menggembalakan warga jemaat agar dalam menerima hasil pemilu, terima itu dengan ikhlas. Ya, siap kalah, siap menang, itu harus jadi mentalitas kita. Kalau pilihan kita benar-benar dia terpilih, bersyukurlah. Tapi kalau pilihan kita tidak terpilih, jangan kecewa. Itulah resiko. Di dalam alam demokrasi, perbedaan pilihan itu wajar, itu biasa. Bagi yang menang, kita dukung. Bagi yang kalah, kita harus menjadi sahabat bagi mereka. Yang menang, jangan terlalu jumawa. Yang kalah, jangan depresi dan sedih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini. Inilah yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Mintalah hikmat dari Roh Kudus agar Dia senantiasa menolong kita dalam memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.